Hai sahabat Kahfi Film, gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? PLT sudah masuk? Ya, oke. Kali ini kita akan bercerita tentang film yang berasal dari negara Gajah Putih. Yap, benar, Cina. Iya enggak lah, Gajah Putih kan dari Thailand. Ya, karena channelku ini masih baru, jadi aku minta tolong beri dukungan kalian dengan cara subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Film ini berjudul Love Session. Bercerita tentang seorang gadis yang bisa melihat hantu. Tapi tidak hanya adegan horor aja. Di sini film ini juga ada adegan komedi dan romantisnya juga loh. Tanpa basa-basi, langsung aja deh kita ke alur cerita. Wanita muda ini bernama Lin yang mempunyai kemampuan khusus bisa melihat hantu. Lin menuju resort yang jauh dari kota. Ia bermaksud ingin menenangkan diri usai Lin putus dengan pacarnya yang seorang artis terkenal yang bernama Thor. Sesampainya Lin di resort itu, ternyata tempatnya tidak sesuai apa yang diharapkan oleh Lin. Tapi mau tidak mau, dia harus tetap menginap di situ. Lin bertemu dengan pemilik resort itu dan menyuruh Lin istirahat ke kamarnya. Namun, saat Lin hendak istirahat, Lin malah melihat tokek yang jatuh di atas plafon dan Lin segera pergi. Saat kembali ke kamarnya, Lin malah melihat hantu. Sontak saja itu membuatnya takut dan kabur. Dan pada akhirnya Lin tidur di luar. Keesokan paginya, saat Lin terbangun, Lin bertemu dengan pria yang bernama Put. Ia adalah seorang penulis film horor. Karena resortnya tidak sesuai dengan harapan Lin dan juga di sana ada hantunya, Lin pun ikut Put yang berencana ke Khao Mau Pan, ya kayak pegunungan gitu. Saat berada di sana, Lin teringat kenangannya bersama Thor yang membuatnya sedih lagi. Habis dari pegunungan itu, Lin tidak ada rencana mau kemana-mana lagi. Akhirnya Lin berpikir untuk ikut Put ke homestay. Namanya Keslavi. Keslavi adalah tempat untuk menyembuhkan patah hati. Dengan kata lain, mereka berbagi kebahagiaan dan keseruan di sana. Ada 6 orang yang ada di Keslavi, termasuk Lin dan Put. Mereka adalah Nun, Pitaya, Om dan Aum sebagai pengelolanya. Di homestay, Lin terlihat bahagia dan sejenak bisa melupakan Thor. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Lin, Put menjadikan sinopsis dan karakter Lin dalam cerita horornya. Karena menurut Put, Lin sangat cocok dengan karakter yang ada di cerita horornya. Scene berpindah ke Lin. Saat Lin bangun dari tidurnya, ia malah dikejutkan dengan sosok hantu yang ada di situ. Lin pun bergegas keluar kamarnya dan bertemu dengan Put yang sedang ingin keluar. Lin pun ikut dengan Put. Saat di perjalanan, motor yang dibawa Put terjatuh di lumpur dan malah mogok. Dengan terpaksa, mereka pun berjalan kaki untuk mencari jalan pintas. Dan Put membawa Lin ke rumah temannya yang bernama Karai. Namun Karai tidak ada di rumah. Sambil menunggu temannya Karai datang, mereka pun ngobrol. Dan akhirnya Lin mengaku pada Put bahwa ia mempunyai kemampuan khusus bisa melihat hantu. Malam pun tiba dan tak sengaja Lin melihat fotonya ada di laptop Put.
Put pun akhirnya menjelaskan bahwa ia akan memakai karakter Lin dalam cerita horornya. Tak berapa lama, temannya Karai datang, dan mereka disuruh masuk dan makan. Terlihat di situ Lin sangat bingung. Rupanya Lin sudah mengetahui kalau Karai sudah mati dan ingin mengatakan kepada Put, namun selalu saja dihalangi oleh Karai. Put meminta bantuan kepada Karai untuk menceritakan pengalaman pribadinya, agar ia bisa menyelesaikan cerita horornya. Ternyata Karai juga bisa melihat hantu, sama seperti Lin. Lin merasa gelisah karena di sekitar mereka banyak hantu, dan segera mengajak Put pergi. Dan hal itu dihalangin lagi sama Karai, dan meminta mereka untuk menginap saja. Keesokan harinya, saat Put bangun, ia tak ada melihat Lin. Put pun bergegas mencari Lin. Saat memasuki ruangan, Put tidak sengaja terjatuh dan menyentuh wajah seseorang yang ternyata itu adalah Karai. Ternyata Karai sudah mati berhari-hari, dan yang tadi malam adalah hantunya Karai. Put berteriak dan segera kabur. Put mengatakan kepada Lin bahwa Karai sudah mati. Lin pun menjawab dia sudah tahu. Lin mengatakan bahwa ia tadi malam sudah ingin memberitahu kepada Put, namun selalu dihalangin sama Karai, dan akhirnya mereka pun pergi dari sana. Put dan Lin akhirnya menuju ke hutan dan tidak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu, butir. Malah nyanyi. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Singkat cerita, saat malam hari mereka bertemu dengan bocil yang sedang mencari rebung di hutan, dan mereka minta bantuan bocil itu untuk tunjukkan jalan keluar. Saat mereka sudah berada di luar, tak sengaja ada mobil lewat, dan akhirnya mereka bisa pulang ke homestay dengan menumpang mobil itu. Saat Lin berada di kamarnya, lampu mendadak mati dan hidup, dan itu membuat Lin takut. Lin pun segera ke tempat Put. Put terkejut dengan kedatangan Lin yang secara tiba-tiba. Di sana, Lin meminjam telepon Put untuk menelpon ibunya. Selesai menelpon, mereka pun mengobrol. Put mengajak Lin untuk mendengarkan musik sambil melihat bintang-bintang yang indah. Ya, jomblo, tolong jangan sedih ya. Semenjak kejadian itu, hubungan Lin dan Put semakin akrab saja. Put mengajak Lin ke tepi danau, menikmati pemandangan indah, dan itu membuat Lin sangat bahagia. Siang malam selalu mereka lalui bersama, layaknya seseorang kekasih. Put memberikan kalung jimat kepada Lin yang khusus dibuatnya untuk Lin. Dan pada akhirnya, karena suasananya sangat nyaman dan juga mendukung, akhirnya mereka pun cukup, jangan terlalu lama ya, kasihan kalian. Malam pun tiba. Non dan yang lainnya asyik berkumpul menikmati malam. Tak berapa lama, Lin dan Put datang, dan Nun segera memberikan minuman kepada mereka berdua. Saat mereka asyik ngobrol, telepon Put berbunyi, dan itu ternyata dari Thor yang menanyakan Lin. Dan Thor mau berbicara sama Lin, namun Lin tidak mau berbicara sama Thor dan langsung pergi ke kamarnya. Melihat hal itu, Put pun segera menyusul Lin dan memberikan teleponnya lagi dan menyuruh Lin berbicara kepada Thor. Di telepon itu, Thor meminta maaf kepada Lin dan berusaha meyakinkan Lin kalau dia masih benar-benar sayang kepada Lin. Lin pun bilang akan berbicara sama Thor saat pulang nanti. Selesai Lin menerima telepon, Put pun langsung pergi. Kasian ya Put. Walau pertemuan mereka sebentar, tapi itu begitu membekas di hatinya. Dan Lin akan dihadapkan dalam dua pilihan. Esok harinya, Lin pamit dengan teman-temannya tanpa ada Put di sana. Sesampainya di kota, Lin kencan dengan Thor.
Tak sengaja, Lin melihat hantu dan membuatnya berteriak. Thor bingung dengan apa yang dialami oleh Lin, karena dari dulu Lin selalu berperilaku aneh. Lin menceritakan semua, namun Thor malah bilang mau mengajaknya ke psikiater. Kata-kata Thor sangat membuat Lin sedih karena menganggapnya gila. Lin pun langsung meninggalkan Thor. Scene berpindah ke tempat kerja Lin. Saat Lin mau bayar ojek, kalung jimat pemberian Put terjatuh dan tanpa sengaja Lin melihat Klis yang ada di dalam kalung jimat itu. Saat melihat foto-fotonya, Lin merasa bahagia dan langsung ingat Put. Sampai-sampai tukang ojek pun disangka Put. Ya mungkin karena kangen kali ya. Lin pun kembali ke homestay Keslavi. Ternyata di sana lagi diadakan acara berkemah. Om pun langsung mengajak Lin ikut. Sejak Lin pulang, Keslavi ternyata sudah ramai pengunjung. Terlihat Lin menyendiri sambil mendengarkan musik, dan Om pun datang menghampiri Lin dan berusaha menghibur Lin dan mencoba menelpon Put agar datang ke tempatnya. Namun, telepon Om tidak diangkat oleh Put. Karena menyadari Put tidak akan datang, Lin pun membuang kalung jimat pemberian Put. Dan pada saat membuang jimatnya, terdengar suara dari belakang dan ternyata itu adalah Put. Lin tersenyum bahagia. Karena hujan akan turun, Put pun langsung membawa pergi Lin. Ternyata Put membawa Lin ke rumah Karai, dan gara-gara Put menaruh sesaji dan jimat di rumah Karai, hal itu membuat Karai tidak bisa masuk ke rumahnya, dan film pun tamat. Ada hal yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini. Ketenaran dan kekayaan tidak selalu membawa kebahagiaan, namun kesederhanaan, jujur, saling percaya, itulah kunci kebahagiaan itu yang sebenarnya. See you next again. Bye.